fungsinya masing-masing. Nah, makanya disinilah menurut segi organisasi itu harus suatu sistem yang terorganisir, terus berhubungan sedemikian rupa sehingga sistem tersebut melakukan fungsi tertentu yang mempunyai peran dan norma. Jadi kalau tidak ada norma ya organisasi itu sendiri ya belum bisa berjalan dengan maksimal. Karena apa? Karena nanti tidak menjalankan fungsi dan peran setiap perangkatnya itu tidak sesuai seperti itu, tidak jelas nanti apa yang mau saya lakukan, teman yang lain mau lakukan apa, nah itu nanti tidak jelas seperti itu. Jadi harus mempunyai aturan supaya peran dari setiap yang terlibat di dalam itu bisa terlaksana dengan benar supaya ada patokan. Nah, berikutnya, kalau menurut segi motivasi itu sendiri, kelompok kumpulan individu yang eksistensinya sebagai kumpulan adalah sangat bermanfaat bagi para anggotanya. Jadi, kelompok ini kumpulan individu dan eksistensinya, keberadaannya itu bermanfaat bagi anggota. Contohnya kayak koperasi juga kan, ya keberadaan koperasi ini sangat bermanfaat bagi anggota-anggotanya. Kenapa? Karena kalau dengan bersama ini, dengan kebersamaan ini yang tadinya lemah menjadi kuat. Contoh tadi, misalkan kita tidak punya uang untuk membeli, misalkan mencukupi untuk membeli kebutuhan, misalkan kebutuhan baik sandang, papan ataupun pangan misalkan. Nah, kalau kita hanya mengandalkan kemampuan kita sendiri, sedangkan kemampuan kita sendiri itu masih sangat terbatas, nah dengan berkumpul di suatu organisasi, contoh kecil sekarang ini adalah organisasi koperasi, ya itu banyak berkumpul dari orang disitulah diorganisir, terus dibuat aturannya, ya nanti saling memanfaatkan. Jadi adanya organisasi itu ada manfaatnya buat anggota-anggotanya. Jadi tidak malah membuat madorot, tapi bermanfaat bagi anggotanya. Contoh kecil, misalkan di dalam organisasi kecil kita itu kan pasti ada yang namanya keluarga. Keluarga pun sama. Ketika kita masih sendiri itu ada masalah-masalah yang kadang tidak bisa terselesaikan, itu kan kita buntu, tidak ada tempat untuk kita bercerita, meminta masukan. Tapi kalau kita sudah istilahnya sudah punya keluarga, ada keluarga, itu kan kita bisa saling tukar pikiran, saling memberi masukan. Nah, itulah fungsinya kenapa harus ada organisasi. Begitupun di koperasi. Nah, berikutnya secara segi interaksi yaitu adanya saling ketergantungan dalam suatu interaksi antara pribadi yang merupakan suatu sistem. Jadi ada interaksi nih antar pribadi. Jadi yang namanya kelompok ini kalau tidak ada interaksi ya bukan adanya buat apa adanya kelompok. Makanya adanya kelompok ini ya supaya antar pribadi ini melakukan interaksi, melakukan komunikasi sehingga terjadi komunikasi yang efektif, permasalahan-permasalahan apapun itu bisa dibahas, bisa dipecahkan secara bersama, tidak dipendam sendiri. Jadi makanya disitulah fungsinya dengan adanya kelompok itu sendiri. Nah, terus di dalam organisasi tentunya selain daripada adanya kelompok tadi ya, terus ada komunikasi, interaksi di dalam kegiatannya. Nah, di sini tentunya setiap perangkat yang terlibat di dalam itu pasti mempunyai perilaku-perilaku. Nah, di sini perilaku para anggota kelompok dalam organisasi itu sendiri, contoh di sini anggota kelompok mempunyai motivasi untuk bergabung. Jadi perilaku si anggota ini mau bergabung dengan kelompok ini karena memang ada dorongan. Jadi ada dorongan, ada motivasi untuk bergabung. Kenapa? Mungkin dengan bergabung dengan suatu organisasi itu sendiri bisa membeli manfaat yang lebih ketimbang kita berjalan sendiri. Makanya di sini ada dorongan dari si individu itu sendiri. Makanya saya harus bergabung. Kalau saya sendiri saya tidak mampu terus. Misalkan kapan kalau kita sendiri ingin membeli barang, misalkan untuk membeli rumah misalkan. Sampai kapan kita menabung terus-terusan kalau tidak meminjam misalkan. Nah, makanya itulah bergabung dengan koperasi itu dengan tujuan-tujuan yang tadi sudah disampaikan, ingin memajukan tingkat kesejahteraan anggota. Ya, supaya apa dengan bergabung ini ya supaya daya beli kita supaya bisa lebih meningkat seperti itu. Terus orang-orang yang saling berinteraksi. Jadi di dalam organisasi itu sendiri ya terjadi interaksi, tidak bisa kalau tidak terjadi interaksi. Nah, terus memberi sumbangan
ada waktu, tenaga yang berbeda-beda. Nah, tentunya yang namanya orang-orang orang dengan orang lain, dengan orang-orang yang lain itu pasti punya loyalitas terhadap organisasi itu sendiri pasti berbeda-beda. Ada yang memang sangat loyal, ada yang sangat ya biasa-biasa saja, ada yang kadang tidak mau berorganisasi, itu pasti ada. Nah, makanya di sini pasti berbeda-beda kontribusi dari loyalitas setiap individunya itu sendiri. Nah, terus mencapai kesepakatan untuk mempunyai perbedaan pendapat lewat beragam interaksi. Jadi yang namanya organisasi itu kan tujuannya ingin mencapai, pasti ada goals-nya, pasti ada tujuannya. Nah, untuk mencapai tujuan atau goals yang diinginkan itu pastinya tidak semulus dengan apa yang kita bayangkan. Pasti banyak batu kerikil ataupun halangan, perbedaan. Nah, itu pasti terjadi. Nah, disitulah makanya sebagai anggota di dalam kelompok, di dalam suatu organisasi ya harus bijaksana dalam menanggapi perbedaan-perbedaan pendapat yang muncul. Jangan sampai dengan adanya perbedaan pendapat ini dia terlalu egois sehingga udahlah saya tidak mau bergabung lagi dengan anggota. Jangan seperti itu. Berarti itu tidak bisa memajukan organisasi itu sendiri. Yang namanya orang bijak itu ketika ada perbedaan tanggapi dengan wajar, cari jalan keluarnya bersama-sama. Karena dengan banyaknya orang, banyaknya masukan, pasti bakal ada jalan keluar yang lebih baik ketimbang kita diputuskan sendiri seperti itu. Jadi ini beberapa perilaku terkait dengan kelompok di dalam suatu organisasi itu sendiri. Nah, di sini ada tipe-tipe kelompok. Yang pertama ada kelompok formal. Kelompok formal ini kelompok komando, terus kelompok tugas. Biasanya kalau kelompok komando itu biasanya kayak di militer misalkan, yang sangat kental dengan kemiliterannya, sangat disiplin tegas. Terus kalau kelompok tugas ya biasanya kalau kita mengerjakan tugas apa misalkan, nah itu juga bisa jadi kelompok. Terus kalau kelompok-kelompok informal ini kelompok kepentingan persahabatan. Jadi ini yang bukan formalnya ada karena kepentingan kita. Misalkan apa nih, ingin mengadakan misalkan study tour secara ya internal misalkan, ya itu silakan. Atau persahabatan ya jalinan antara dua orang atau lebih, yaitu disebut juga sama tipe-tipe kelompok, cuman itu yang secara informalnya seperti itu. Nah, terus di sini kenapa sih individu-individu itu ingin membentuk kelompok? Di sini menurut Gibson bahwa yang namanya orang membuat suatu kelompok itu pertama karena kebutuhan. Ya, tentu tadi yang sudah saya sampaikan bahwa yang namanya orang itu makhluk sosial, tentunya pasti butuh dengan orang lain. Makanya di sini kodrat manusia jadi kebutuhan untuk bisa berkumpul bersama dengan yang lain. Kita tidak bisa hidup sendiri. Jadi makanya harus berkelompok. Terus kedekatan, misalkan karena kita sering bertemu, entah rekan kerja, entah rekan main, entah rekan apa. Nah, itu terbentuk biasanya kelompok-kelompok kecil karena sering berinteraksi dekat misalkan. Karena satu komplek misalkan, itu nanti bisa jadi satu kelompok. Terus daya tarik. Daya tarik ini sendiri biasanya ada ada plus yang nilai tambah yang bisa kita dapat kalau misalkan kita bergabung di dalam satu kelompok. Jadi kadang ada beberapa yang menonjolkan daya tarik di dalam kelompok itu sendiri. Misalkan kalau gabung dengan koperasi nanti dapat layanan apa misalkan. Dapat misalkan bingkisan lebaran, itu kan juga salah satu daya tarik bisa bergabung di dalam suatu kelompok. Atau misalkan dapat pelayanan pendidikan seperti ini. Nah, ini juga salah satu daya tarik. Kenapa? Karena di lembaga keuangan yang lain tidak ada yang namanya sebagai anggota itu diundang untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang tujuannya itu untuk meningkatkan knowledge para pemiliknya. Beda dengan lembaga keuangan yang lain, kayak contoh misalkan bentuk perseroan terbatas atau PT, ya mereka hanya mengambil manfaatnya saja. Setelah sudah diambil manfaatnya ya sudah, mereka biarkan. Beda dengan di kita di koperasi itu ada awareness, ada
ada kepedulian terhadap anggota karena memang masuk dalam prinsip ya, di dalam prinsip koperasi itu ada yang namanya pendidikan, makanya diberikan pendidikan supaya tahu koperasi itu seperti apa. Jangan memandang koperasi itu dari luarnya saja banyak praktek-praktek yang tidak benar sehingga pemahamannya tidak benar terkait dengan koperasi. Nah itu, jadi harus ada daya tarik nih. Terus tujuan kelompok itu mau apa? Nah, kayak koperasi kan tadi jelas, tujuan koperasi itu ingin memajukan tingkat kesejahteraan anggota. Memang yang namanya tingkat kesejahteraan setiap anggota kan memang relatif ya. Antara saya dengan teman-teman sekalian, dengan ibu-ibu sekalian pasti berbeda tingkat kesejahteraannya. Menurut saya misalkan tingkat kesejahteraannya 1 juta, belum tentu menurut Bapak Ibu sekalian 1 juta itu sejahtera, mungkin kurang. Nah, makanya itu relatif, tergantung seberapa besar kebutuhan kita dan seberapa besar juga nanti penghasilan yang kita dapatkan. Dan nanti bagaimana mengaturnya untuk bisa supaya jangan besar pasak daripada tiang. Terus juga alasan yang berikutnya karena ekonomi, kebutuhan ekonomi. Ya makanya di sini salah satu koperasi dibentuk itu ya ada kesamaan dalam kebutuhan ekonomi. Misalkan sama-sama nih, kalau kita tidak adanya koperasi, kita mau minjem kemana gitu ya, bingung. Kalau ke bank kan ribet dengan administrasi segala macamnya. Kalau dengan koperasi kan bakal lebih simpel. Nah itu salah satunya. Terus misalkan kayak contoh-contoh kecil, misalkan dengan petani ataupun nelayan ya, biasanya mereka itu sangat susah misalkan akses ke dunia perbankan, misalkan karena dari sisi legalitas mereka tidak mempunyai. Ya, makanya di sini karena kesamaan kebutuhan ini ya silakan bentuk kelompok untuk mengakomodir kebutuhan-kebutuhan yang memang tidak terlayani dengan pihak-pihak lain. Makanya di sini dianalisa alasan-alasan untuk kenapa dibentuknya suatu kelompok itu sendiri. Nah, terus berikutnya di sini ada tujuan interaksi dalam dinamika kelompok yaitu mempertahankan kelompok agar tetap utuh, terpadu, berfungsi dengan baik. Jadi tidak lain dan tidak bukan dengan adanya kelompok, tujuannya yaitu untuk terus tetap ada, tetap bisa berfungsi dengan baik. Jadi bisa memberikan yang terbaik buat para anggotanya. Karena dengan adanya kelompok ini, dengan contoh kecil koperasi ini sangat bermanfaat buat anggota. Kalau sampai bubar sayang misalkan. Sudah besar-besar, misalkan aset sudah sampai miliaran, karena tingkah laku salah seorang anggota atau misalkan pengurus, jadi menghancurkan semuanya, itu sayang. Jadi makanya kita harus pertahankan yang sudah bagus, kalau yang belum bagus terus tingkatkan supaya bisa lebih memberikan manfaat buat para anggotanya itu sendiri atau buat para anggota di sini. Nah, terus untuk mempertahankan kelompok agar dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Jadi nanti tentunya di dalam kelompok itu setiap anggota ataupun orang yang dipercayai misalkan menjadi pimpinannya atau menjadi yang dipercaya untuk memimpin ya harus tanggung jawab terhadap apa yang sudah menjadi tanggung jawabnya. Jangan sampai sudah ditunjuk sebagai pimpinan, sebagai ketua, tidak menjalankan fungsi sesuai dengan job deskripsinya seperti itu. Jadi hanya numpang nama di struktur tapi pada pelaksanaannya tidak bertanggung jawab terhadap apa yang harus dia tanggung jawabin seperti itu. Jadi harus diperhatikan terkait dengan tanggung jawab dan fungsinya di setiap anggotanya itu sendiri. Nah, terus di sini ada ciri-ciri kelompok yang berkembang nih. Nah, kelompok yang berkembang itu pertama mempunyai struktur kelompok atau mempunyai struktur organisasi. Jadi kalau kelompok itu belum mempunyai struktur, berarti itu cirinya berarti ini kelompok ya bakal gitu-gitu aja, tidak ada perkembangan. Jadi kalau yang punya ada potensi untuk maju, untuk berkembang si suatu kelompok itu, berarti dia harus ada struktur dulu. Siapa ketuanya, siapa yang jadi bendaharanya, siapa yang jadi sekretarisnya, entah itu istilahnya apapun, yang penting ada strukturnya. Untuk kenapa ya? Untuk bisa terarah nanti yang bakal mengarahkan siapanya kan biar jelas. Kalau tidak ada itu, nanti semuanya jalan masing-masing, tidak ada yang mengarahkan. Nanti tujuannya apa kita nggak tahu, nah repot nanti. Bukan organisasi, karena organisasi itu identik pasti ada tujuan, ada goals. Dan yang namanya tujuan itu harus ada yang mengakomodir, harus ada yang mengkomandoi, harus ada yang menahkodai.
Ya siapa ya? Berarti pimpinannya, ketuanya. Kalau di koperasi ya ada pengurus, kalau di perusahaan ya ada pimpinan perusahaan, ada manajer, dan di tempat yang lain pun pasti ada. Nah, terus ada peranan, setiap fungsinya itu pasti harus mempunyai peran masing-masing. Jadi kalau tidak punya peran, tentunya bakal susah untuk menjalankan kegiatan itu sendiri. Terus adanya hierarki. Hierarki itu tadi ya, jadi ada sumber hukum apa guidance patokannya. Jadi nanti harus kemana nih kita sebagai sumbernya untuk menjalankan kegiatan organisasi misalkan. Tadi kan organisasi koperasi cantolan hukumnya kan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92 sebagai dasar hukum legalnya. Karena ada undang-undang yang terbaru juga, ada undang-undang Cipta Kerja pun itu sama. Kalau tidak bertentangan ya itu yang dijalankan. Terus ada norma-norma aturan. Jadi norma itu aturan ya harus ada. Kalau yang namanya kelompok kalau tidak punya aturan nanti bagaimana bisa berkembang. Contoh kecil di dalam rumah tangga misalkan pasti kalau yang sudah misalkan punya keluarga, punya anak misalkan, pasti ada aturan. Kamu kalau main jangan lewat dari jam sekian. Nah, itu kan salah satu contoh bentuk aturan. Atau misalkan kalau di dalam komplek misalkan lewat dari jam sekian tidak bisa masuk. Nah, itu juga salah satu bentuk aturan. Kenapa dibuat seperti itu? Ya supaya tertib, tidak seenaknya. Karena yang namanya organisasi itu rumah anggota, semua anggota, dan tentunya ingin tertib harus adanya aturan. Maka disitulah aturan harus dibuat, harus ditegakkan supaya tetap berjalan dengan tertib. Terus kepemimpinan, harus ada yang memimpin. Entah siapa yang memang mempunyai jiwa, mempunyai figur sebagai pemimpin, ya silakan. Siapa yang dianggap pantas untuk menjadi pemimpin, untuk menjalankan roda organisasi itu sendiri. Terus kesatu paduan dan kepuasan, ya tentunya dari semua itu bisa terlaksana satu sama lainnya saling bahu-membahu untuk bisa kelompok ini bisa terus maju dan berkembang seperti itu. Nah, terus berikutnya di sini ada bagaimana sih supaya si organisasi ini bisa tetap terus jalan ya, agar terus utuh, terpadu dan dinamis. Nah, makanya di sini yang pertama harus mempunyai sasaran yang jelas yang ditetapkan secara bersama. Jadi harus adanya sasaran atau tujuan yang jelas dulu. Kalau tidak ada tujuan yang jelas ya mau dibawa kemana si organisasi ini ya bakal repot nantinya. Terus kejelasan pembagian fungsi dan peran. Jadi harus dibagi-bagi ya. Nanti di dalam proses itu ada yang namanya fungsi-fungsi manajemen, yaitu harus dibagi-bagi tuh. Di dalam organisasi pun sama, harus ada fungsi itu. Kalau tidak ada ya nanti bagaimana bisa menjalankan semua fungsi-fungsi untuk mencapai suatu tujuan itu sendiri. Karena yang namanya orang pasti punya keterbatasan. Tidak semua orang bisa menguasai segala bidang. Pasti ada terbatasnya. Makanya di sini dibagi-bagi itu ya tujuannya ketika ada orang A misalkan punya kelebihan di sini, ya tempatkan misalkan. Dia kelebihannya hitung-hitungannya bagus nih. Silakan tempatkan di yang memang basicnya banyak perhitungan. Ternyata kalau misalkan si B dia jagonya di konsep nih, ya udah dia tempatkan di yang memang membutuhkan banyak membuat konsep. Jadi harus karena kita semuanya tidak ada yang sempurna, manusia tidak ada yang sempurna, pasti sangat terbatas. Makanya harus ada pembagian ini ya supaya kelebihan dari setiap individu ini diramu di satu supaya bisa mencapai apa yang ingin hendak jadi tujuannya seperti itu. Terus komunikasi yang terbuka, mudah dipahami dan efektif. Jadi harus adanya komunikasi di antara semuanya. Jadi jangan dengan kelompok saling tertutup, saling baut-bautan, nanti susah itu. Apalagi kalau tidak terbuka ya, apalagi dengan yang namanya koperasi, identik dengan mengelola uang ya, sangat sensitif. Ini pun harus istilahnya dengan anggota kalau terkait dengan laporan ya silakan saja mau melihat laporan kapanpun dan istilahnya kapanpun dan dimanapun, kalau sudah ada ya silakan bisa dicek. Kenapa ya? Karena harus terbuka, harus transparansi. Salah satu bentuk kalau nanti belajar lagi itu ada namanya GCG ya, GCG, Good Corporate Governance. Salah satunya itu ya terbuka atau transparansi. Supaya apa ya? Supaya
para pemilik yang bergabung di dalam suatu organisasi itu atau anggota yang tergabung di dalam organisasi itu benar percaya bahwa pengelolaannya ini tidak ada yang disumput-sumputkan, tidak ada yang disembunyi-sembunyikan, semuanya istilahnya terbuka buat siapapun, silahkan. Karena memang dikelolanya secara profesional seperti itu. Jadi harus terbuka, tidak boleh tertutup dalam organisasi itu sendiri. Kecuali kalau terkait dengan masalah-masalah pribadi ya itu ada ranahnya. Tapi kalau terkait dengan organisasi semuanya harus terbuka. Nah, terus kepemimpinan yang mampu melaksanakan tugas, fungsi, dan kepemimpinan. Jadi kepemimpinannya harus mampu menjalankan bawahannya itu untuk melaksanakan tugas, fungsi dan kepemimpinannya. Jadi harus bisa menggerakkan yang di bawah supaya apa yang sudah direncanakan itu bisa dicapai seperti itu. Terus norma pertumbuhan kelompok sama ya, norma juga sudah disebutkan jadi aturan, terus pertumbuhan kelompoknya ada, jadi perkembangannya nih misalkan yang sekarang tadinya baru jumlah anggotanya baru 50, terus berjalan 1 bulan misalkan nambah menjadi 60, berjalan di 2 bulan menjadi 100. Nah, itu kan ada pertumbuhan, ada perkembangan. Berarti ya itu istilahnya salah satu alat supaya si kelompok ini bisa terus jalan, harus tetap terus berkembang seperti itu. Terus pengambilan keputusan yang disepakati bersama. Jadi ingat, yang namanya keputusan di dalam satu organisasi harus diketahui secara bersama. Jadi jangan karena saya misalkan ketua, saya paling tahu, sudahlah saya saja yang ngambil keputusan. Ya yang namanya organisasi di koperasi itu dengan demokrasinya ya tidak seperti itu. Memang ada tipe-tipe orang yang sangat otoriter itu ada, cuman ya tentunya pasti ada plus dan minusnya di dalam menjalankan roda organisasi itu sendiri. Jadi makanya baiknya ya harus diambil kesepakatan secara bersama supaya ketika terjadi apa-apa ke depan itu semuanya bisa saling memahami. Beda kalau misalkan diambil keputusan secara sepihak misalkan sendiri, kalau terjadi apa-apa ya nanti dengan mudah misalkan anggota menyalahkan si ketua yang sudah mengambil keputusan sendiri seperti itu tanpa mengindahkan kesepakatan anggota yang lainnya seperti itu. Jadi harus diambil keputusan bersama. Makanya di koperasi harus adanya istilahnya rapat anggota tahunan selain sebagai media pengurus untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya selama suatu periode tertentu. Juga nanti di situ kan ada beberapa keputusan-keputusan yang memang butuh persetujuan bersama daripada anggota, karena di dalam koperasi itu kan anggota adalah sebagai pemilik dan juga sebagai pelanggan seperti itu. Jadi itulah yang harus diperhatikan ketika nanti ataupun sekarang teman-teman sudah bergabung di organisasi koperasi ataupun bergabung dengan organisasi manapun, tadi tempat kerja ataupun di tempat lain seperti itu. Pasti harus ada untuk memelihara suatu organisasi itu sendiri supaya tetap berjalan. Nah, jadi itu beberapa pengertian terkait dengan dinamika kelompok. Nah, terus kalau arti kerjasama itu sendiri apa? Nah, di sini yang itu sendiri. Tanpa itu semua, tanpa kejujuran, ya istilahnya tidak ada artinya. Kita sepintar apapun, ditempatkan di posisi strategis apapun, kalau tidak jujur ya nanti pasti bakal tidak baik. Contoh kecil di negara kita misalkan banyak orang-orang pintar yang korupsi, jadi koruptor segala macam. Nah itu kan ya sepintar-pintarnya pasti nanti bakal jadi jelek di mata masyarakat. Kenapa ya? Karena tidak mempunyai nilai-nilai kejujuran itu. Nah, apalagi di koperasi mengelola uang orang banyak, dan di sini bukan orang-orang istilahnya orang-orang yang mempunyai uang banyak. Kadang yang jadi prihatin itu orang-orang yang setiap hari misalkan nabung,
kecilnya 100.000, kecilnya 50.000, kadang ada yang 20.000, tapi misalkan diselewengkan, misalkan ada beberapa oknum, misalkan pengurus yang tidak tidak jujur ya, diselewengkan. Nah, itu kadang yang jadi prihatin ya. Jadi makanya nanti teman-teman sekalian yang ikut pelatihan sekarang ini tidak menutup kemungkinan ke depan menjadi calon-calon regenerasi kepengurusan di masa yang akan datang. Karena yang namanya organisasi koperasi ataupun organisasi apapun itu, yang namanya kepengurusan pasti regenerasi kepengurusan itu pasti berjalan. Ada masanya, tidak bakal seumur hidup, pasti ada masanya bakal bergantian. Nah, yang di sini kita belajar untuk pelatihan manajemen dasar ini ya untuk mempersiapkan itu. Jadi nanti teman-teman sekalian yang ada di sini bisa jadi nanti jadi ketua atau jadi pengurus yang akan datang di koperasinya masing-masing. Makanya pegang nilai kejujuran ini sebagai pondasi untuk teman-teman ketika nanti dipercayai, diamanati oleh para anggota untuk memimpin suatu organisasi. Karena tanpa kejujuran ya nantinya nggak ada artinya semuanya. Berikutnya, nah di sini ada ciri-ciri nih, kalau kerjasama yang berhasil itu seperti apa? Kerjasama yang berhasil, pertama memahami tujuan. Tujuannya itu semua yang terlibat, kalau di koperasi tentunya nanti besok ya dibahas lebih dalam lagi, saya hanya mengulas sedikit. Yang di dalam organisasi koperasi itu kan ada yang namanya perangkat ya, perangkat itu kan ada yang namanya pengurus, pengawas, dan rapat anggota. Nanti semua orang yang terlibat di dalam organisasi itu ya harus paham tujuan kita berkoperasi itu mau apa gitu loh. Kalau tidak paham tujuannya untuk berkoperasi apa ya nanti bagaimana ke depan seperti itu. Jadi ya memang tujuan inilah utamanya. Koperasi mau maju, koperasi mau berkembang, atau koperasi mau bahkan mau mundur ya karena mungkin anggotanya belum tahu tujuannya. Contoh misalkan koperasi misalkan simpan pinjam kan pendapatan utamanya kan dari jasa yang teman-teman atau yang Bapak Ibu sekalian bayarkan kepada koperasi. Tapi tidak memanfaatkan itu, semuanya pengen nyimpen. Hanya nyimpen. Kalau yang namanya nyimpen kan otomatis koperasi mempunyai beban besar. Beban apa? Beban jasa. Karena tidak istilahnya pasti yang namanya anggota nyimpen tidak mau lah kalau tidak ada hasil. Nah, makanya itulah harus kalau pengen koperasinya tumbuh berkembang dan kitanya pun tingkat kesejahteraannya meningkat, ya manfaatkan. Misalkan kita yang usaha butuh modal, manfaatkan. Selain daripada kita misalkan untuk usaha-usaha kita berkembang besar, juga nanti efeknya kepada koperasi, efek domino. Jadi makanya di bawahnya ininya, yang di bawah inilah yang harus digerakkan. Jadi anggota-anggota inilah yang memang kalau misalkan punya prospek untuk usaha misalkan, maksimalkan, diberi arahan misalkan untuk usaha apa yang kira-kira produktif supaya bisa memanfaatkan uang yang ada di koperasi. Jangan terus-terusan menyimpan, ya nanti lama-kelamaan koperasi bakal terbebani biaya modal yang cukup besar. Yang imbasnya kemana? Ya imbasnya tentunya ke SHU, karena nantinya pendapatan yang tidak besar untuk membiayai simpanan yang besar ya nanti bakal terus-terus tergerus SHU-nya seperti itu. Jadi pahami itu. Jadi makanya gerakan orang-orang anggota yang mempunyai potensial untuk berusaha, gerakan supaya koperasinya tumbuh, anggotanya juga tumbuh. Jadi jangan sampai hanya koperasinya tumbuh tapi anggotanya nggak tumbuh, juga kurang baik. Jadi harus saling semuanya harus saling tumbuh lah. Anggotanya tumbuh, koperasinya juga tumbuh. Memang ini perkara nggak mudah, tapi kalau kita tidak mencobanya ya nanti bakal berubah-berubah. Kita harus mau mencoba itu. Terus mentaati aturan main. Nanti aturan main yang dibuat ya harus ditaati. Misalkan nanti di dalam koperasi ada aturan misalkan harus menyimpan simpanan pokok misalkan 500.000 aturannya, ya harus ikut. Tidak bisa setiap bulan nanti harus bayar simpanan wajib sukarela, ya mau tidak mau itu harus, karena itu aturan yang sudah dibuat. Atau misalkan ada beberapa koperasi misalkan menggunakannya untuk pinjam itu harus misalkan 6 bulan dulu jadi anggota atau 1 tahun dulu menjadi anggota, ya harus ikuti. Jangan mentang-mentang kita pinter, kita misalkan punya uang banyak tapi tidak mau mengikuti aturannya, itu yang salah. Jadi harus ikuti aturan main yang ada, jangan seenaknya.
Terus saling pengertian, memahami permasalahan orang lain. Nah ini, jadi di dalam organisasi pun sama. Di antara pengurus, di antara anggota, kalau kita saling pengertian itu enak. Oh ternyata misalkan ada yang butuh, misalkan anggota koperasi kekurangan uang nih, saya nyimpen dulu biar si itu bisa bisa minjem misalkan. Kalau misalkan koperasinya memang sangat terbatas, misalkan modalnya, tapi saya jamin sih kalau sampai segitunya kayaknya tidak ada sih anggota PUS, biasanya uangnya banyak-banyak biasanya. Jadi kalau misalkan dia mau pinjam biasanya selalu ada, tapi malah banyaknya ya yang nggak minjem itu. Ya, jadi harus saling pengertian. Kenapa ya? Karena di dalam kelompok ini sangat penting. Terus terbuka dan informatif, ini juga sama, terbuka dan informatif, jangan jangan ada yang disumput-sumputkan terkait dengan laporan keuangan, terkait dengan apapun aturan yang ada di dalam organisasi itu, semuanya harus dibuka, semuanya harus tanpa ada ditutupi pada anggota. Terus jujur, nah ini jujur juga ada lagi ya. Kenapa? Karena memang ini adalah supaya kerjasamanya bisa jalan baik, berhasil ya, semuanya harus dilandasi dengan nilai kejujuran ini. Supaya kita ditempatkan dimanapun, di organisasi apapun, kalau kita sudah punya modal ini, modalnya sangat mudah, hanya jujur, pasti kita eh, bagian mereka yang di bawah istilahnya yang kekurangan yang ada di kelebihannya kita gitu loh. Jadi indahnya kalau kita yang saling yang punya kelebihan ini berbagi juga kepada teman-teman yang kekurangan supaya terjadi keharmonisan di antara kita misalkan. Ya, jadi selain berbagi ini, selain media juga, kalau yang kita orang-orang yang beriman, pasti tentunya itu adalah perbuatan positif juga, dan juga untuk membantu sesama juga itu sangat baik, seperti itu. Terus menerima perbedaan secara wajar. Jadi kalau perbedaan-perbedaan di dalam organisasi, jangan selalu diterima dengan mentah-mentah. Bicarakan, kalau memang itu memang perlu harus dirundingkan, ya rundingkan, jangan langsung belum selesai misalkan ditolak, jangan. Karena yang namanya organisasi ini pasti itu udah kodratnya organisasi, pasti banyak perbedaan-perbedaan. Kalau tidak ada perbedaan ya nanti nggak rame nantinya di dalam organisasi itu. Makanya di sini adanya rapat, adanya pertanggungjawaban, karena nanti disitulah akan menampung aspirasi-aspirasi kadang yang kita pandang belum muncul, tapi kalau pandangnya orang lain kan itu bisa jadi suatu pendapat yang memang bermanfaat juga buat organisasi. Jadi kalau ada apapun terkait dengan aspirasi baik dari anggota ataupun dari pengurus ataupun dari pihak lain, kalau memang itu ada manfaatnya buat organisasi, kita bicarakan secara baik. Koperasi kita ataupun organisasi kita dimanapun itu bisa maju dan bisa berkembang mengikuti perkembangan zaman seperti sekarang ini. Kayak sekarang contoh misalkan eranya era digitalisasi, mau tidak mau misalkan orang-orang yang istilahnya generasi-generasi zaman old, kalau yang tidak mau mengikuti perubahan ke era digitalisasi, ya jangan mentah-mentah langsung menolak. Sudahlah, saya pengennya manual saja. Ya jangan. Kalau tetap seperti itu ya nanti bakal tidak maju-maju si lembaga ataupun organisasinya. Ikuti. Karena kalau misalkan tidak mengikuti ya nanti bisa-bisa ditinggalkan sama orang sama anggota ataupun sama orang lain seperti itu. Apa prasangka? Jadi harus positive thinking teman-teman sekalian. Jadi jangan sedikit-sedikit jadi pengurus tahu misalkan dia punya barang mewah, barang bagus, ini kayaknya dapat dari koperasi misalkan, dapat
nyumputin atau apa, jangan ya. Jadi kita harus positive thinking supaya jangan sampai ada prasangka-prasangka yang kurang baik yang nantinya timbul jadi konflik yang nantinya bisa jadi perpecahan. Jadi hindari itu semua, semuanya harus positive thinking. Teman-teman kita, misalkan orang-orang kita istilahnya kemajuannya lebih pesat daripada kita, misalkan dari sisi finansial atau dari sisi apapun, ya berarti kita harus bersyukur. Oh, berarti teman kita istilahnya bagus, kita harus syukuri. Kita harus belajar sama dia. Jangan malah negative thinking dan malah jadi iri yang nantinya malah jadi kitanya selalu memojok-mojoki. Nah, itu tandanya kita tidak mampu. Kita harus positive thinking, apapun perubahan-perubahan yang ada di sekeliling kita, baik individu, itu ya kita harus menerima dengan lapang. Terus memahami peran masing-masing. Jadi nanti peran yang kita punya, misalkan entah di organisasi apapun, ya kita harus pahami perannya. Jangan hanya sekedar numpang nama, dia tugasnya apa, dia fungsinya apa, dia tidak tahu, dia tidak melakukan apa-apa. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Terus bertanggung jawab. Tanggung jawab ini ya semua orang yang terlibat di dalam organisasi apapun harus mempunyai sifat tanggung jawab. Tanggung jawab dalam artian ya kalau memang ini tugas dia, ya harus diselesaikan. Jangan dilempar kepada orang lain yang bukan tanggung jawab dia, yang bukan tanggung jawab orang lain. Jadi jangan sampai melempar tanggung jawab kepada orang lain. Kalau misalkan jadi pengurus, ya tanggung jawabnya misalkan jadi bendahara, tanggung jawabnya di keuangan. Sampai rupiah terakhir pun ya itu tanggung jawab dia. Jangan dilempar kepada orang lain seperti itu. Terus pengendalian diri, nah ini juga penting. Karena di dalam organisasi kalau kitanya terlalu emosional, tidak bisa mengendalikan diri juga, nanti bakal jadi perpecahan di organisasi itu sendiri, dan juga nantinya si orang tersebut ya bakal dikucilkan. Karena nantinya kalau orang-orang yang tidak bisa mengendalikan diri cenderung misalkan emosional, tidak mau menerima perbedaan, nah itu nanti bakal jadi masalah buat dia sendiri. Istilahnya di mata yang lain seperti itu. Nah, ini berikutnya, ini kalau itu yang materinya ya terkait dengan kelompok kerjasama. Kalau yang ini kalau nanti kita pelaksananya secara langsung, karena kita secara daring ya kita tidak bisa mainkan, jadi nanti kalau di lain kesempatan. Ya, jadi itulah terkait dengan kerjasama teman-teman. Jadi pada prinsipnya koperasi adalah badan usaha yang anggota orang per orang ini istilahnya identik dengan kerjasama. Jadi yuk kita bangun sifat karakter kita untuk bisa membahu-membahu untuk bisa menjalankan organisasi ini untuk mencapai tujuan apa yang sudah kita buat di awal misalkan. Oke, mungkin untuk materi terkait dengan dinamika kelompok kerjasama itu yang bisa saya sampaikan. Sebelum ditutup, barangkali ada yang ingin didiskusikan, mangga silakan. Karena ini yang namanya dinamika kelompok kerjasama itu ilmu dinamis, jadi ini tidak istilahnya bukan acuan pasti, banyak juga pendapat-pendapat lain yang juga bisa dijadikan teman-teman sekalian sebagai referensi. Ini hanya contoh salah satu saja, nanti salah 2, salah 3, dan salah yang lainnya itu banyak bisa dicari di berbagai sumber seperti itu. Mangga silakan, barangkali ada yang ingin didiskusikan. Udah, tidak ada yang ingin didiskusikan? Udah ya, ini hanya pengetahuan. Sebenarnya teman-teman sudah menjalaninya, sudah mempraktekannya, hanya tinggal mengingatkan. Cukup, Iya, Pak. Pak. Cukup. Oke, Terima kasih. baik. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, baik, untuk hari ini, untuk hari pertama ini saya cukupkan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian yang sudah mengikuti pelatihan di hari pertama ini. Untuk besok sama, kita bakal masuk jam 4 dan jadwal berikutnya juga sudah terjadwal. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Terima kasih. Saya akhiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat istirahat. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih, Pak. Mangga, sama-sama. Terima kasih, Pak. Baik, Pak. Enggak, Pak. Mangga. Sep. Terima kasih, Pak. Sep. Mangga. Ya. Aku mau makin. 37 di Naon yang? Sep. Naon yang?